Hello everyone, my name is Tatanelia. Today I will talk about macroeconomic scope atau ruang lingkup ekonomi mikro. So guys, hari ini aku mau bahas tentang bagaimana sih cara ekonomi secara keseluruhan bekerja, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, sampai kebijakan pemerintah. Oke, lanjut ke slide yang pertama. Di sini kita akan bahas tentang pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kondisi ekonomi secara keseluruhan. Jadi bukan cuma individu atau perusahaan, tapi seluruh negara. Contohnya seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan perdagangan internasional. Jadi intinya ekonomi makro melihat gambaran besar dari suatu perekonomian. Selanjutnya, tujuan ekonomi makro ada 3 tujuan utama. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi artinya meningkatkan produksi dan pendapat negara secara stabil. Kedua, stabilitas harga, yaitu mengontrol inflasi supaya harga tidak terlalu tinggi. Ketiga, mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja agar masyarakat bisa bekerja. Selanjutnya, indikator ekonomi mikro. Ada beberapa indikator penting nih. Yang pertama ada GDP, Gross Domestic Product. Ini mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara. Yang kedua, HDI, Human Development Index, mengukur kualitas hidup masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Ketiga, ada inflasi, yaitu menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Selanjutnya, kita masuk ke kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait keuangan negara. Contohnya, defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Yang kedua, subsidi, yaitu bantuan dari pemerintah untuk masyarakat atau sektor tertentu. Ketiga, pajak, digunakan untuk mengatur pemasukan negara dan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Selanjutnya kebijakan moneter. Kebijakan ini biasanya dilakukan oleh bank sentral, contohnya suku bunga. Nah, suku bunga ini digunakan untuk mengontrol jumlah uang dan inflasi. Yang kedua ada quantitative easing, menambahkan jumlah uang beredar untuk mendorong ekonomi. Yang ketiga ada operasi pasar terbuka, yaitu jual beli surat berharga untuk mengatur uang yang beredar. Oke, selanjutnya pengaruh ekonomi makro. Ekonomi makro ini sangat berpengaruh ke kehidupan kita, seperti pendapatan masyarakat itu untuk menentukan daya beli kita. Yang kedua ada kesejahteraan sosial, yaitu mempengaruhi kualitas hidup. Ketiga ada ketidakpastian ekonomi, ini bisa mempengaruhi pekerja dan kondisi hidup. Selanjutnya, tantangan dalam ekonomi makro. Beberapa tantangannya adalah yang pertama ada globalisasi atau pengaruh ekonomi dunia di dalam negeri. Yang kedua ada ketimpangan pendapatan, yaitu perbedaan kaya dan miskin yang tinggi. Yang ketiga ada krisis keuangan, bisa mengganggu stabilitas ekonomi negara. Jadi, kesimpulannya, kita masuk ke kesimpulan. Ekonomi makro itu penting banget karena membantu kita memahami kondisi ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Pemerintah bisa menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, masyarakat juga perlu memahami ekonomi agar bisa mengambil keputusan yang baik. Okay guys, that's all about macroeconomic scope. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye. I just had to let you know I just had to let you know I just had to let you know I just had to let you know